Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan silsilah al-ahadits as-sahihahnya. Kita masuk ke hadis 1191. Hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Al-Abbas Al-Bazzar. Dalam hadisnya beliau berkata, haddatsana Ubaid bin Abdul Wahid qala haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman dari Al-A'mash. A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Al-Kahili, Abu Sulaiman. Dari Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib secara marfu bahwa Nabi SAW menafsirkan firman Allah dalam surat Maryam. Allah berfirman, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawah kamu sariyah. Kata Rasulullah, as-sari an-nahar. Yang dimaksud dengan sari artinya sungai. Dan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-sari itu nahrun shaghir, ya, sungai kecil, kalau bahasa Indonesia sungai kecil itu artinya apa? Bukan parit. Kalau parit terlalu kecil, lebih gede lagi dari parit. Ya. Syekh Albani berkata sanad ini jayyid. Perawinya semuanya thiqat, perawi sahih, maksudnya sahih Bukhari, kecuali Ubaid bin Abdul Wahid ini. Ya, Ibnu Syarik Al-Bazzar. Dan dia seorang yang thiqah dan saduq, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan. Namun Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari jalan Syu'bah, dan Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalan Sufyan, keduanya dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara' mengatakan demikian. Dan ini yang lebih sahih. Artinya yang lebih sahih ini dari perkataan Al-Bara' bin Malik. Akan tetapi kata beliau, tafsir sahabat terhadap Al-Quran itu dihukumi marfu. Apa itu marfu? Marfu itu artinya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya marfu, Pak. Ini sebuah kaidah yang kita hendaknya catat, ya, bahwa tafsir para sahabat itu dihukumi oleh para ulama sebagai sesuatu yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat menafsirkan kecuali yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya maksud Syekh Albani rahimahullah bahwa yang sahih itu mauquf dari perkataan Al-Bara'. Tapi karena ini sedang menafsirkan makna Al-Qur'an, maka dihukumi marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud beliau. Iya. Dan hadis ini juga dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir dari jalan lain, yaitu Baqiyah bin Walid dari Muawiyah bin Yahya As-Sadafi dari Abu Sinan dari Abu Ishaq secara marfu. Akan tetapi di dalam sanadnya Baqiyah bin Walid ya mu'an'an, dan dia seorang yang mudallis, dan As-Sadafi juga perawi yang lemah. Ya, sehingga yang marfu itu lemah, yang kuat itu adalah mauquf. Namun yang marfu juga mempunyai syahid penguat dari hadis Ibnu Umar, kata beliau, di mana Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna sari, sesungguhnya makna sari yang Allah firmankan, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya nahrun akhrajahullah, itu sungai yang Allah keluarkan, ya, linashrab minhu, agar kita bisa minum darinya. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir dari Yahya bin Abdullah. Ia berkata, haddatsana Ayyub bin Nahik
Ia berkata, aku mendengar Ikrimah maula Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan demikian. Dan sanad ini lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Yahya bin Abdillah, ya, dan juga gurunya Ayub bin Nahik. Ya, dia lebih lemah lagi, sehingga ya ternyata hadis ini tidak bisa menguatkan jalan sebelumnya. Maka dari itu yang sahih, hadis ini mauquf namun dihukumi marfu. Ya, hadis ini mauquf dihukumi apa? Marfu. Hadis ini akhi kita ambil faidah tafsiran Rasulullah terhadap Al-Quran. Dan ini sebaik-baiknya tafsir. Karena Ibnu Katsir mengatakan bahwa tata cara menafsirkan Al-Quran itu 4. Yang pertama apa? Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada penafsiran dalam Al-Quran, maka tafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis yang sahih. Kalau tidak ada dalam hadis, maka tafsirkan dengan pendapat para sahabat. Kalau tidak ada dalam pendapat sahabat, tafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para tabi'in. Kalau tidak ada juga, maka kata Ibnu Katsir dikembalikan kepada bahasa Arab yang asli. Iya, itu tata cara menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW akhal Islam telah menafsirkan Al-Quran. Bahkan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, terutama ayat-ayat ahkam. Ya, karena ayat-ayat ahkam itu kebanyakan global. Tidak ada perinciannya kecuali di dalam hadis. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholatnya, tidak. Penafsiran tentang makna sholat, tata caranya secara terperinci adanya di mana? Dalam hadis. Maka dari itulah orang-orang yang menolak hadis, bagaimana ia akan menafsirkan Al-Quran? Mereka-mereka yang disebut dengan ingkarus sunnah itu, katanya kita tidak butuh hadis Nabi SAW. Baik, ya. Kalau ternyata hadis kita ingkari, bagaimana kita akan menafsirkan wa aqimus shalah wa atuz zakah? Dirikan sholat, bayar zakat. Coba, ada tidak dalam hadis, dalam Al-Quran tentang tata cara sholat? Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Tidak ada. Adanya di mana? Dalam hadis. Maka dari itu ya akhwal Islam, Al-Quran sangat membutuhkan hadis. Maka dari itu kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? As-sunnah tufassirul Quran, walaisal Quran yufassirus sunnah. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang menafsirkan sunnah. Al-Quran sangat butuh kepada sunnah untuk menafsirkan makna-makna ayat-ayat yang sifatnya global tersebut ya akhwal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Namun Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita akan munculnya para pengingkar sunnah. Kata Rasulullah, yushiku ya an yajlisa rajul ala arikatihi ta'tihi sunnatun min sunnati fayaqul da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na ala wa innama utitul Qur'an wa mislahu ma'ah, kata Rasulullah. Hampir-hampir nanti akan ada orang yang ia duduk bertelekan di dipan-dipan, kemudian datang kepada dia sunnah dari sunnahku. Lalu dia berkata apa? Tinggalkan ini, cukup yang ada dalam Al-Quran saja. Lalu Rasulullah bersabda, ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya. Yang sama dengannya maksudnya apa? Sunnah Nabi SAW. Lihat, Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan adanya orang-orang yang menolak sunnah Nabi ya akhwal Islam. Maka hati-hati, ya. Umar bin Khattab berkata, ya'tunakum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an. Nanti akan datang suatu kaum yang mengajak kalian berdebat dengan memakai ayat-ayat mutasyabihat. Apa kata Umar? Fajadiluhum bis sunan. Debat mereka dengan sunnah.
Fa inna ahlas sunan a'raf li kitabillah. Karena orang yang ahli tentang sunnah, tentu dia yang paling tahu tentang kitabullah azza wa jalla. Orang yang paling tahu tentang hadis, paling tahu tentang Al-Quran. Sebaliknya orang yang tidak faham hadis, bagaimana dia akan menafsirkan Al-Quranul Karim? Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya betapa pentingnya kita mempelajari hadis, akhi. Maka Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita tahu hadis akan terjaga Al-Quran. Kalau kita tidak faham hadis, hancur Islam. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada sanad hadis, orang akan sembarangan mengucapkan begini dan begitu. Tapi dengan adanya hadis, ilmu hadis, kita bisa memilah ini yang sahih, ini yang tidak sahih. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1192. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ahmad juga dari jalan Uthman bin Umar. Ia berkata, akhbarana Malik bin Migwal. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Dalam satu riwayat yang lain yang terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah bersabda, "Syaghalani hadza ankum mundul yaum, ilaihi nadrah wa ilaikum nadrah, thumma rama bih yakni al-khatam." Ini membuat saya sibuk, kata Rasulullah SAW, dari kalian. Ya, saya sering melihat cincin, melihat kalian. Kemudian Rasulullah pun melemparkannya. Iya. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan mempunyai penguat yaitu syahid dari hadis Tawus secara mursal dan disebutkan padanya bahwa cincin itu terbuat dari emas. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat dengan sanad yang sahih. Ya, akan tetapi sanadnya mursal, akan tetapi dikuatkan juga oleh hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Anna Rasulullah SAW ittakhadha khataman min dhahab wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Bahwa Rasulullah SAW mengambil cincin dari emas, ya. Dan beliau mengukir dalam cincin tersebut tulisan Muhammad Rasulullah. Fattakhadhan nasu mithlah, maka orang-orang pun ikut-ikutan mengambil cincin dari emas. Falamma ra'ahum qad ittakhadhuha rama bih. Ketika Rasulullah melihat orang-orang memakainya, Rasulullah pun membuangnya. Kemudian Rasulullah bersabda, la albasu abadan, aku tidak akan pernah memakai cincin emas selama-lamanya. Tsumma takhadha khataman min fiddah. Kemudian Rasulullah memakai cincin dari perak. Fattakhadhan nas khawatim al-fiddah. Maka orang-orang pun mereka pun pada ikut-ikutan memakai cincin dari perak. Hadis ini kata Syekh Albani rahimahullah terdapat isyarat ila tahrimi khatamid dhahab ala rijal. Bahwa diharamkan laki-laki memakai cincin dari emas, haram, Pak. Iya. Tadinya Rasulullah memakainya, kemudian setelah itu dibuang oleh Rasul. Ini menunjukkan, Pak, bahwa syariat Islam itu bertahap, ya. Tidak langsung diharamkan sekaligus, tidak. Syariat Islam itu ya sedikit-sedikit. Sewaktu di Mekah jilbab belum diwajibkan. Jilbab diwajibkan kapan? Di Madinah. Sewaktu di Mekah arak belum diharamkan. Arak diharamkan di mana? Di Madinah. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya adalah penguatan dulu akidah. Ya, setelah akidahnya kuat,
ketika ayat-ayat hak hukum turun, apa yang terjadi Pak? Para sahabat tanpa basa-basi lagi langsung dipraktikkan. Iya, makanya subhanallah ya akhal Islam, disinilah pentingnya kita berdakwah kepada akidah. Sebab orang kalau tanpa akidah dia tidak akan pernah bisa tunduk Pak. Kalau antum jadi punya keluarga bapak atau kakak ngerokok, terus antum fokuskan dakwah antum kepada rokok, ana yakin antum gak bakalan terima dakwahnya. Tapi fokuskan kepada akidah dulu. Ya, pemahaman tentang tauhidullah, tentang bahaya syirik, pemahaman tentang pentingnya tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau rasa takut kepada Allah sudah muncul, tak perlu antum perlu debat sama dia, nggak perlu. Cukup kasih hadis, ayat, dah sami'na wa ata'na. Maka dari itu ya akhwan Islam azakumullah, tentunya hikmah daripada tadarruj bertahapnya pensyariatan itu untuk memberikan kemudahan untuk umat Islam. Makanya kita dalam berdakwah pun tadarruj. Kita pun dalam berdakwah jangan langsung sekaligus orang tuh, kita terkadang pengen orang langsung berubah simsalabim gitu. Gak mungkin. Ya, kita mendakwahi kakak, mendakwahi adik atau mendakwahi masyarakat, pengennya langsung bas kayak antum tiba-tiba berjenggot di atas mata kaki. Gak mungkin, itu mustahil akhi. Tapi biarkan bertahap, biarkan. Yang penting dia cinta sunnah dulu, alhamdulillah. Yang penting dia berakidah tauhid dulu, alhamdulillah. Yang penting dia menjaga sholat dulu, alhamdulillah. Sedikit demi sedikit, ya. Ini tata cara dakwah, itu bertahap di dalam berdakwah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1193. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadis dan Ibnu Mandah dalam kitab At-Tauhid, dari beberapa jalan, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal a'war. Dajjal itu a'war. A'war itu pecak sebelah Pak. Hijanun azhar, putih. Jadi matanya itu pecak sebelah putih, dan mata kanannya dalam satu riwayat itu yang kal inabil tafiyah, seperti anggur yang nyembul, itu sebelah kanannya. Ka'anna ra'sahu asalah, seakan-akan kepalanya ular. Maksudnya gimana? Orang-orang Arab memisalkan orang yang kepalanya kecil dan gak bisa diem itu kayak ular. Ya, maksudnya Dajjal itu kepalanya kecil dan gak bisa diem, bergerak terus kayak ular. Ular kan begitu, ya, gak bisa diem. Itu maksudnya, bukan berarti kepalanya kayak ular Pak, ya, serem banget. Bukan itu maksudnya. Ashbahun nasi bi Abdul Uzza bin Qutn. Orang yang paling serupa dengan Dajjal Abdul Uzza bin Qutn. Fa imma halakal hulak, dan akan binasalah orang-orang yang binasa. Ya, atau dia akan binasa, atau orang-orang yang binasa akan binasa. Maksudnya karena mengikuti Dajjal. Fa inna rabbakum ta'ala laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak pecak sebelah. Hadis ini kita ambil faidah tentang sifat Dajjal. Bahwa Dajjal itu manusia Pak, beneran Pak. Iya, karena sebagian orang ada yang menafsirkan Dajjal itu sebatas simbol aja katanya. Iya, Dajjal itu nggak ada, itu hanya sebatas simbol. Sebab kalau itu simbol, Rasul tidak akan katakan yang paling mirip dengan Dajjal namanya siapa? Abdul Uzza
Ya, inqutun berarti ada kemiripan dengan orang. Berarti itu manusia. Dan itu nanti akan datang di akhir zaman, akhir Islam, azakumullah. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Sampai-sampai kata Rasulullah, setiap nabi ya sebelum Rasulullah pun juga sudah mewaspadakan umatnya dari Dajjal. Para nabi, bayangkan. Ya. Kata Rasulullah, kalau aku masih hidup dalam keadaan Dajjal muncul, aku yang akan membela kalian, wahai umatku. Tapi Rasulullah sudah meninggal dunia, akhi. Tidak ada yang bisa membela diri kita kecuali diri kita sendiri. Amal. Lalu apa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya supaya kita selamat dari Dajjal? Yang pertama, jangan lupa berdoa di akhir setiap sholat. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu jangan lupa Pak ya. Setiap sholat kita berdoa itu terus. Insya Allah dengan seperti itu kita dilindungi dari fitnah dajjal. Yang kedua, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya. Kata Rasulullah, man hafidha 10 min suratil kahf. Siapa yang hafal 10 ayat, ya, dalam satu riwayat 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, usiba minad dajjal. Maka ia akan dilindungi dari dajjal. Siapa yang udah hafal? Hah? Belum ngapalin juga? Antum kira antum gak bakalan ketemu dajjal? Dari sekarang ngapalin, akhi. Dari sekarang ngapalin. Suruh anak-anak ngapalin, istri antum suruh ngapalin. Karena kita nggak tahu, mungkin kita ketemu dajjal, ya nggak? Kita nggak tahu akal Islam, azakumullah. Siapa yang udah hafal? Nggak ada kan? Sayang sekali. Ya. Ini yang kedua, yaitu hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang ketiga, agar kita selamat dari dajjal, yaitu mempelajari ilmu syar'i, terutama sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah mengabarkan nanti ketika dajjal muncul, akan ada seorang pemuda, di mana seorang pemuda ini datang dengan beraninya. Lalu ia berkata kepada pengikut dajjal, hai manusia, ini dajjal yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Iya, maka orang ini pun ditangkap. Lalu mereka berkata, jangan kita apa-apakan sampai kita menunggu perintah Tuhan kita, maksudnya dajjal. Lalu kemudian pemuda ini pun bertemu dengan dajjal. Lalu kemudian dajjal berkata, kamu yakin aku Tuhanmu? Tidak, aku tidak beriman kamu adalah dajjal, kata pemuda itu. Lalu pemuda ini pun digergaji jadi 2 belah. Kemudian Rasulullah pun berjalan di antara 2 bagian tubuhnya orang tersebut, nempel lagi, berdiri lagi, hidup. Lihat fitnahnya dajjal luar biasa tuh Pak. Apa kata dajjal? Sekarang kamu beriman aku Tuhanmu? Apa kata orang pemuda ini? Justru aku semakin yakin kamu dajjal. Alladzi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuda punya ilmu tentang hadis. Kemudian dajjal berusaha menangkapnya lagi dan membunuhnya, tidak bisa. Setiap kali hendak memenggal lehernya dikencang kuat. Ya, tidak mampu lagi dajjal. Ini menunjukkan pemuda ini punya ilmu tentang apa? Tentang sunnah, tentang hadis. Maka kalau kita belajar tentang sunnah, tentang hadis, tentang syariah, insya Allah Pak, kita tidak akan menjadi pengikut dajjal Pak. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan yang menjadi pengikut dajjal siapa? Para wanita. Kenapa? Kata para ulama, karena para wanita ghalaba alaihinnal jahl. Kebanyakan bodoh wanita itu. Siapa lagi? Arabi, Arab Badui.
Kenapa? Karena rata-rata mereka orang bodoh. Siapa lagi? Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij pun juga karena dangkal ilmunya. Sehingga ini memberikan kepada kita ya pemahaman bahwa agar kita tidak menjadi pengikut Dajjal berarti kita harus betul-betul menuntut ilmu. Ya belajar ilmu, insya Allah kita akan ya terhindar dari fitnah Dajjal ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini diantara amalan yang bisa kita lakukan agar kita agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Ikhwata Islam azakumullah. Dan Dajjal sudah ada, akhi. Di zaman Rasul ada seorang sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini satu-satu sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Pernah dengar nggak kisahnya? Hah? Nggak perlu saya ceritain ya. Udah pernah dengar kali ya? Hah? Belum? Benar. Kisahnya dalam Sahih Muslim. Tamim bin Aus bersama beberapa teman-temannya dari kabilah Tamim mengarungi lautan. Kemudian mereka ditimpa ombak besar, terombang-ambing 3 hari 3 malam. Sampai terdampar di sebuah pulau. Dan di pulau itu ia bertemu dengan makhluk yang dipenuhi bulu. Sampai-sampai Tamim bingung mana depan mana belakang nggak tahu. Lalu Tamim bertanya, kamu siapa? Kata orang ini, aku Jassasah. Siapa Jassasah? Pokoknya dia tidak mau jawab. Dia bilang, hai kaum, cepatlah kalian pergi ke sebuah rumah ibadah sana. Di sana ada orang yang sangat ingin bertemu dengan kalian. Maka mendengar itu Tamim ya ketakutan, ini orang jangan-jangan jin. Akhirnya pergilah ia ke sebuah rumah tersebut. Kata Tamim, sungguh aku melihat ada orang yang badannya sangat besar. Belum pernah aku melihat manusia sebesar itu. Kaki dan tangannya diikat dengan rantai-rantai besi. Kemudian Tamim berkata kepada dia, "Man-an, siapa kamu?" Kata orang ini, "Kabarkan dulu siapa kalian." Kata Tamim, "Nahnu qaumun minal Arab." Kami dari bangsa Arab. Kata orang ini, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya? Kata Tamim, dia sudah menguasai kota Madinah dan beberapa kabilah yang berada di sekitarnya. Apa kata Dajjal? Ama innahum lawittaba'u lakana khairal lahum. Jikalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Dajjal ngomong begitu, Pak. Ya. Kemudian Dajjal bertanya kepada Tamim, kabarkan kepadaku tentang Baisan. Kata Tamim, tentang apanya? Tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Masih banyak, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Tentang apanya, kata Tamim? Tentang airnya. Masih banyak. Kabarkan kepadaku tentang danau yang disebut dengan Danau Tobariyah. Sekarang dikenal dengan Danau Tiberias, Pak. Adanya di mana? Di Israel sana. Kata Tamim, tentang apanya? Tentang airnya. Kata Tamim, masih banyak. Kata orang ini, sungguh kelak nanti kurma yang di Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughar akan kering dan Danau Tobariyah akan kering. Di saat itu aku akan datang. Fa inni ana Dajjal. Sesungguhnya akulah Dajjal. Lalu kemudian Tamim pun pergilah dan pulang. Sesampainya di Jazirah Arab, beliau pun langsung ke kota Madinah dan beliau pun masuk Islam karena Tamim tadinya bukan Muslim. Kemudian Tamim pun menceritakan pertemuan dengan Dajjal. Setelah selesai sholat, Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, maka anakku, duduk di tempat-tempat kalian. Haddatsani Tamim, tadi Tamim bercerita kepadaku tentang Dajjal, mirip yang aku ceritakan kepada kalian. Ya Allah, ya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal akan muncul di mana? Di Asfahan.
Di mana? Di Asfahan. Asfahan itu sekarang di mana, Pak? Negara bagian Iran, Pak. Iya. Dan akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi yang memakai topi toyalisah. Dan sekarang, Pak, di Asfahan tuh sudah lebih dari 30.000 Yahudi, Pak. Iya, bayangkan kalau setiap Yahudinya di sono itu punya anak 3. Wah, bentar lagi kali ya, Pak. Danau Tiberias sekarang itu semakin berkurang, Pak. Ya, semakin berkurang, Masya Allah. Dan pasti akan terjadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Dajjal keluar, kata Rasulullah, dari Asfahan. Bersamanya 70.000 pasukan Yahudi. Di mana Dajjal diberikan kehebatan. Apa itu? Dia menyuruh awan hujan-hujan. Dia menyuruh tanah yang subur jadi kering-kering. Iya. Apabila dia mendatangi suatu kaum dan tidak beriman kepadanya, maka Dajjal akan berkata, wahai tanah, kering kalian, kering kerontang, nggak ada air, nggak ada makanan. Bahkan Rasulullah mengabarkan sebelum datangnya Dajjal akan akan ada 3 tahun yang paceklik, kata Rasulullah. Tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 3/4 air hujan. Dan tahun yang ketiga, kata Rasulullah, Allah menahan hujan sama sekali. Dan pada waktu itu tidak ada makanan. Makanannya kaum mukminin apa? Tasbih, tahlil, takbir. Masya Allah. Rupanya zikir itu nanti akan jadi makanannya orang-orang yang beriman, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun kata sebagian ulama, tentu orang beriman yang betul-betul telah merasakan nikmat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum enggak pernah zikir, susah. Iya. Mata Islam, azakumullah, bayangkan ya, di saat kering kerontang itu Dajjal keluar membawa apa? Gunung roti sama air. Siapa yang tidak akan terfitnah? Kata Rasulullah, kalau kalian bertemu dengan Dajjal, masuklah ke apinya Dajjal. Karena itu hakikatnya air yang dingin, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka Dajjal akan berkeliling dunia. Dia berjalan secepat angin, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Dajjal pun akan mengepung kota Makkah dan Madinah. Namun Dajjal tidak bisa memasukinya. Karena setiap lorong-lorong kota Makkah dan Madinah dijaga oleh apa? Ya, malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Lalu kemudian Dajjal pun bercokol di belakang gunung Uhud yang disebut dengan Sabikhah. Sabikhah itu tanah yang banyak garamnya, Pak. Yang disebut dalam satu riwayat Sabikhatu Jurf, itu di daerah Jurf sana. Jurf itu memanjang. Kalau antum pernah umroh ya, kemudian ke belakang gunung Uhud itu ada tanah yang lapang luas, itu Jurf namanya. Nah, disitulah Dajjal nanti akan bercokol. Iya. Ketika Dajjal bercokol itu, kata Rasulullah, tiba-tiba kota Madinah berguncang. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya bergabung dengan Dajjal. Sampai-sampai kata Rasulullah ada seorang laki-laki yang mengikat ibunya, mengikat kakak laki-laki perempuannya, karena saking takut ini. Ya, karena pengikut Dajjal kebanyakan perempuan, Pak. Ya, cantik-cantik lagi, Pak. Hati-hati itu. Ya, berat fitnahnya itu. Antum-antum yang masih jomblo takutnya kena fitnah itu, Pak. Segera menikah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Sementara kaum mukminin, kerajaannya kaum mukminin pada waktu itu di mana? Di Syam. Ya. Itu di kota Damaskus yang sekarang Suriah, yang sedang hancur-hancuran, Pak. Tampaknya Allah sengaja, wallahu a'lam, mungkin itu sebagai persiapan menuju Imam Mahdi kayaknya, Pak. Sebab Rasulullah mengabarkan bahwa kerajaan Islam terakhir adanya di sana. Kerajaan Islam terakhir adanya di mana? Di Damaskus.
Ya, ketika di subuh hari kaum muslimin hendak sholat subuh, tiba-tiba terdengar suara. Rupanya Nabi Isa turun di Masjid Damaskus yang sekarang itu ada menara putihnya, Pak. Sampai sekarang itu masjid itu menaranya putih. Disitulah Rasulullah mengabarkan bahwa Nabi Isa akan turun di situ. Inda manarah bayda. Di menara putih itu. Kemudian Nabi Isa pun sholat di belakang Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa pun mengumumkan perang jihad melawan Dajjal. Maka bersiaplah kaum muslimin untuk memerangi Dajjal. Terjadi peperangan dahsyat. Sampai-sampai bebatuan dan pohon-pohon berkata, "Hai muslim, hai mukmin, ini di belakang saya orang Yahudi, bunuh dia." Kecuali pohon gorkot, kan itu pohonnya mereka. Makanya orang Israel, Pak, sampai sekarang itu rajin nanam pohon itu, Pak. Iya, karena itu pohonnya mereka, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satupun orang kafir, kata Rasulullah, yang mencium nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal pun mengkerut, kata Rasulullah, seperti garam yang mengkerut dalam air. Terus dikejar oleh Nabi Isa. Dan akhirnya Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di suatu tempat namanya Babul Lud. The end. Udah selesai, Dajjal udah mati. Iya. Kan ceritanya tentang Dajjal. Setelah itu apa? Pembicaraannya beda lagi. Iya. Kita tadi sedang bicara tentang Dajjal, akhul Islam, azakumullah. Semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal, akhi. Tapi kita tidak tahu apakah bakalan ketemu apa enggak. Yang jelas dari sekarang siap-siap. Ya, memompa keimanan, menghafalkan tadi, ya, dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua, bahwa Allah memiliki mata. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna rabbakum ta'ala laisa bi'awar. Dajjal itu pecak sebelah dan sesungguhnya Allah tidak pecak sebelah. Berarti Allah punya mata tidak, Pak? Punya. Namun kaum Asy'ariyah menuduh Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat mata bagi Allah. Apa kata mereka? Oh, kalian sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian sudah menetapkan bagi Allah jism, ya, jasad. Iya. Kita katakan subhanallah. Kita menetapkan sifat mata tidak sama dengan makhluk dan tidak mengharuskan untuk, ya, menetapkan hal-hal seperti itu. Allah memiliki mata, tapi mata Allah tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluknya. Mata antum sama dengan mata iblis nggak? Hah? Kalau antum matanya dikatakan, ih mata antum kayak mata iblis, marah nggak, Pak? Makhluk saja beda. Antum pernah melihat matanya malaikat? Pernah melihat? Kalau mata malaikat dengan mata manusia pasti berbeda, iya kan? Pasti berbeda. Antara makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya, sangat jauh berbeda, ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Maka wajib kita imani bahwa Allah mempunyai apa? Mata. Iya. Tapi kita tidak boleh membayangkan gimana ya bentuknya mata Allah. Gak bakalan bisa, Pak. Bahkan itu malah menyebabkan kita sesat nantinya. Hadis berikutnya, hadis 1194. Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ismail bin Ja'far
Dari Abdullah bin Sa'id, dari Abu Hind bin Abi Hind maksudnya, dari ayahnya itu Sa'id bin Abi Hind, dari Ibnu Abbas secara marfu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Syekh Albani berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa di antara tanda orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya adalah dijadikan ia semangat menuntut ilmu Allah. Dan insyaallah antum-antum yang ada di sini termasuk yang Allah berikan kebaikan insyaallah. Sebab antum masya Allah begitu semangat untuk menuntut ilmu, duduk di majlis taklim, menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun akhi, yang ingin saya sampaikan ke antum, dalam tata cara menuntut ilmu hendaknya kita mengikuti metode para ulama salaf terdahulu. Iya. Antum utamakan kajian-kajian yang sifatnya rutin, kajian kitab. Kenapa? Karena itu lebih mengokohkan. Bukan berarti ana larang antum ikut tablik akbar, gak masalah. Tapi sebatas tablik akbar itu kan dia sifatnya tematik ya. Bagus, memang di sana ada ilmu. Tapi kalau kita ikuti kajian rutin, menguasai buku, itu lebih mengikuti metode para salafus saleh terdahulu. Salafus saleh terdahulu itu, akhi, ya, mereka betul-betul menguasai dari kitab-kitab yang kecil, difahami, hadis per hadis dipelajari, dihafal. Cuma bedanya kalau metode di zaman dahulu itu bukan hanya faham, Pak, tapi hafal. Majelisnya Imam Malik, siapa yang gak hafal Muwatta diusir. Kalau antum ya, kalau ana bilang ke antum yang boleh ikut kajian saya yang sudah hafal arba'in, wah susah. Dulu ya, kalau ada siapa saja yang boleh duduk di majlisnya Imam Malik, syaratnya dia sudah harus hafal Muwatta. Ya, masya Allah. Para ulama terdahulu, ya, dalam tata cara pembelajaran itu betul-betul mereka kuasai satu buku dihafal. Imam Nawawi rahimahullah, beliau di awal pembelajaran di sebuah pesantren namanya Madrasah Ruahiyah, itu dalam 4 bulan beliau hafal kitab Al-Muhadzab dalam fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Itu Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Zaman sekarang Pak, saya katakan alhamdulillah sih semangatnya udah ada untuk datang ke majlis taklim. Cuma terkadang jarang yang nyatet Pak. Kebanyakan apa? Jiping, ngaji nguping gitu. Ada juga yang jirok Pak, ngaji ngorok. Duduk ya, 5 menit kemudian udah hilang entah kemana. Nah, ini kurang bagus Pak ya, kalau bisa antum beli bukunya. Itu Ustadz kajian buku apa sih? Oh, buku ini, beli bukunya. Setiap faedah dicatat baik-baik sehingga kita betul-betul setelah sampai rumah jangan kemudian udah selesai, enggak, dimurojaah lagi ya. Makanya dengan banyak dimurojaah akan selalu ingat Pak. Imam Bukhari pernah ditanya, "Hai Bukhari, dari mana engkau punya hafalan yang luar biasa seperti itu?" Apa kata Imam Bukhari? Bimudawamatin nadhar fil kutub, dengan sering membuka buku, sering dibaca lagi. Lah itu Imam Bukhari yang hafalnya luar biasa aja masih murojaah. Kita yang hafalannya error gini ya, wah nggak pernah baca dan yang lainnya. Nah inilah ya akhul Islam azakumullah ya. Kita ini melototinnya apa Pak? Facebook, apalagi Twitter,
Apalagi? WhatsApp. Apalagi? Ya. Hafidh. Hafidh apa? Hafidh Facebook. Hafal kejadian-kejadian di hari ini apa aja. Apa yang terjadi ya, Saudi ya, dan yang lainnya. Paham banget kalau ditanya itu, Pak. Itulah musibahnya, Pak, di zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang para penuntut ilmu sibuk dengan hal-hal seperti itu. Kalau di zaman dahulu sibuk ngapalin Al-Quran, ngapalin hadis, ngapalin matan-matan. Coba kalau antum Facebooknya tutup dulu deh. Hafalin dulu matan usul salasah, udah belum? Hafalin arba'in nawawiyah, udah belum? Ini sibuk ya ngomentarin orang di Facebook, coba bayangin. Seperti itu penuntut ilmu. Gak layak akhi penuntut ilmu seperti itu, akhi. Ya. Ilmu kita belum kokoh. Udah belagu jadi pendakwah di Facebook. Gelarnya LC, Pak. Langsung copas. Iya, gelarnya LC kan? Ya, ustadz Facebook semuanya itu. Ini nggak bagus ya akal Islam, azakumullah. Kita kuasai dulu deh ilmu deh. Ya. Kaji kitab yang benar. Bulughul Maram. Antum datangi ustadz, Masya Allah. Di Bogor ada Ustadz Yazid, di sana ada Ustadz Abdul Hakim. Di sana ada Ustadz Firanda, coba sibukkan dulu dengan ilmu, bukan menyibukkan diri ngomongin Ustadz. Terkadang penuntut ilmu itu Masya Allah sibuk ngomongin Ustadz Fulan, apa manfaatnya? Wallahi itu sebab ilmu dia tidak berkah. Coba kita sibukkan dengan apa? Ya, menuntut ilmu, kaji ilmu, kuasai ilmu. Kalau antum sudah kokoh keilmuannya, Masya Allah. Yang kita butuhkan itu seperti itu, akhi, para penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya, Pak. Tapi ketika ilmu tidak kokoh, apa yang terjadi, Pak? Bagaikan anjing yang mudah menggonggong. Iya. Bisanya apa? Komentar sana, komentar sini. Mengambil sikap dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Mudah diprovokasi, mudah dipanas-panasi. Akibat daripada apa? Sibuk dengan mengikuti berita-berita. Seperti inikah penuntut ilmu? Bukan. Jauh dengan penuntut ilmu di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu sibuk dengan menghafalkan Al-Quran, sibuk dengan menghafalkan hadis, sibuk menghafalkan matan-matan ilmu. Makanya ya akal Islam di sini ya, bila kita ingin betul-betul faqih dalam agama, kuasai ilmu-ilmu dasar. Kuasai apa? Ilmu-ilmu dasar. Kita kajian kitab. Di sini alhamdulillah misalnya ada beberapa ustadz yang mengasuh beberapa kajian kitab-kitab. Ikuti terus. Ya. Kuasai per kitab itu. Semakin naik, semakin kokoh ilmu antum insyaallah, Pak. Nah ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi kita kalau ingin difaqihkan oleh Allah dalam ilmu agama, ikuti metode pembelajaran salafus saleh. Kita ngaku saya salafi, saya ikut sunnah, tapi ternyata gaya kita tidak mengikuti mereka. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah bahwa orang yang Allah inginkan kebaikan padanya itu orang yang Allah jadikan faqih dalam agama. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Berarti orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya adalah orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama. Gak mau dia belajar ilmu agama, gak mau. Iya. Berarti orang ini Allah tidak inginkan kebaikan kepada dia, Pak. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah ya akhal Islam azakumullah. Maka bersyukurlah antum yang masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk menuntut ilmu, dan istiqomahlah di atasnya ya akhi. Jangan sampai antum rajin menuntut ilmu di awal-awal. Setelah itu, setelah kesibukan antum Masya Allah semakin bertingkat, mundur dikit-dikit.
Ini nggak bagus, Pak. Iya. Dari itu ya akhal Islam, mintalah kepada Allah kekuatan untuk terus menuntut ilmu. Dan ingat juga, minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita sampaikan kepada manusia. Terutama ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Dan tidak ada tanya jawab, ya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.